Pernah nggak sih Anda lihat sebuah statistik, katakanlah 70% pelanggan nggak puas, terus Anda mikir, oke, angkanya segitu, tapi cerita di baliknya apa ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng kotak peralatan detektif yang dipakai para peneliti buat mengungkap kenapanya, bukan cuma apanya. Oke, jadi ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal bahas kenapa angka doang itu kadang nggak cukup. Terus kita akan bedah 4 alat utamanya, mulai dari kekuatan obrolan mendalam, melihat langsung kejadian di lapangan, dapetin ide dari diskusi bareng-bareng, sampai mencari petunjuk yang ya udah ada di depan mata kita. Terakhir, kita simpulkan, gimana sih cara milih alat yang pas buat kasus yang lagi kita hadapi. Sip, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kenapa sih data statistik yang kita punya itu kadang-kadang rasanya ya kurang dalam gitu? Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya. Angka itu jago banget ngasih tahu kita apa yang terjadi. Penjualan turun misalnya, atau engagement di media sosial naik. Tapi angka itu nggak bisa cerita kenapa orang sedih, kenapa sebuah tradisi itu penting, atau apa sih yang sebenarnya ada di pikiran mereka. Nah, untuk itulah kita perlu gali lebih dalam. Dan jawabannya ada di riset kualitatif. Bayangin aja ini kayak kita menyelam bukan cuma berenang di permukaan. Ini bukan soal hitung-hitungan, tapi soal pemahaman. Ini seni mendengarkan, mengamati, dan mencoba melihat dunia dari kacamata orang lain. Jadi gampangnya gini, riset kualitatif itu metodenya ngumpulin data yang bukan angka. Bisa jadi itu hasil obrolan, rekaman video, catatan lapangan, atau foto. Tujuannya apa? Ya buat ngertiin konsep, opini, atau pengalaman orang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi bukan menyederhanakan cerita jadi angka, tapi justru menangkap semua warna dan detail dari cerita itu. Oke, alat pertama di kotak peralatan kita. Sesuatu yang kelihatannya simple tapi wow, kekuatannya luar biasa. Yaitu ngobrol, tepatnya wawancara. Tapi ini bukan sekedar ngobrol biasa ya. Wawancara itu percakapan yang punya tujuan. 1 lawan 1, di mana peneliti bertanya untuk bisa benar-benar ngerti sedalam-dalamnya tentang sebuah topik. Ini adalah kesempatan emas buat dengerin langsung cerita orang, lengkap dengan semua perasaan dan detail-detail kecilnya. Nah, lihat deh kutipan ini. Ini contoh yang pas banget. Kadang, jawaban yang paling penting itu baru keluar setelah kita nanya, terus perasaan Anda gimana? Di momen itulah cerita yang sesungguhnya muncul. Sesuatu yang nggak bakal pernah ketangkep sama kuesioner pilihan ganda. Oke, lanjut ke alat berikutnya. Pernah dengar kan apa yang orang katakan sama apa yang mereka lakukan itu seringkali beda? Nah, metode ini pas banget buat ngeliat kenyataannya. Observasi. Sederhananya, observasi itu ya mengamati. Peneliti nontonin orang dan kejadian di lingkungan aslinya, buat ngerti perilaku mereka saat itu juga. Jadi peneliti itu benar-benar jadi kayak lalat di dinding, ngelihatin gimana sih orang sebenarnya pakai sebuah aplikasi atau gimana suasana kerja di sebuah tim. Semuanya asli, tanpa dibuat-buat. Nah, ada 2 cara utama buat ngelakuin ini. Ada observasi partisipan, di mana peneliti ikut gabung, ikut ngerasain langsung jadi bagian dari kelompok itu. Ada juga observasi non-partisipan, di mana peneliti cuma ngamatin dari jauh, nggak ikut campur. Dua-duanya punya kelebihan masing-masing, tergantung apa yang mau dicari. Oke, dari yang 1 lawan 1, sekarang kita coba kumpulin beberapa orang sekaligus dalam satu ruangan. Apa yang bakal terjadi? Nah, ini dia alat kita yang keempat, diskusi kelompok terarah atau FGD. Ini bukan sekedar wawancara yang dijadiin keroyokan ya. FGD itu sebuah diskusi grup yang ada moderatornya. Tujuannya buat ngebedah satu topik secara mendalam, dan yang paling penting, kita bisa dapat macam-macam sudut pandang dalam waktu yang bersamaan. Disinilah dinamikanya seru. Nah, keajaibannya tuh di sini. Dalam FGD, yang dicari bukan cuma jawaban si A atau si B, tapi justru interaksi di antara mereka. Gimana mereka saling menanggapi, setuju, atau bahkan berdebat. Dari situ, seringkali muncul ide atau kesepakatan kelompok yang nggak akan kita temukan kalau kita nanya mereka satu-satu. Alat kita yang berikutnya ini agak beda. Kadang, jawaban yang paling jitu itu sebenarnya udah ada, tersembunyi di depan mata. Kita cuma perlu tahu cara menemukannya. Inilah gunanya studi dokumen. Ini benar-benar kayak jadi detektif. Jadi, peneliti itu secara sistematis memeriksa dokumen-dokumen yang udah ada. Bisa itu dokumen pribadi atau yang resmi, buat nyari informasi penting. Enaknya, kita bisa dapat data tanpa harus mengganggu orang sama sekali. Dan yang disebut dokumen ini cakupannya luas banget loh. Bisa dari surat pribadi, buku harian, laporan resmi pemerintah, notulen rapat, bahkan foto-foto lama sampai postingan di media sosial. Semuanya itu bisa jadi kepingan puzzle yang menceritakan sebuah kisah.
Oke, sekarang kita udah punya wawancara, observasi, FGD, dan studi dokumen di kotak peralatan kita. Pertanyaannya sekarang, kapan kita pakai palu, kapan kita pakai obeng? Gimana cara milih alat yang paling pas? Prinsipnya ya persis kayak punya kotak perkakas tadi. Setiap metode kualitatif itu punya fungsi spesialisnya masing-masing. Kita nggak mungkin kan pakai gergaji buat mukul paku? Nah sama, pemilihan alat itu tergantung banget sama pertanyaan penelitian kita. Cerita seperti apa sih yang mau kita gali? Coba kita rangkum di sini, biar lebih jelas. Kalau Anda mau tahu cerita pribadi seseorang secara mendalam, pakailah wawancara. Kalau Anda mau lihat perilaku orang yang asli tanpa dibuat-buat, kuncinya ada di observasi. Terus, kalau penasaran sama gimana sih sebuah kelompok berpikir atau apa norma yang mereka pegang, diskusi kelompok atau FGD jagonya. Dan terakhir, kalau butuh konteks sejarah atau data yang udah ada, studi dokumen adalah pilihan yang paling tepat. Pada akhirnya, semua alat ini bukan cuma buat para peneliti atau akademisi loh. Ini adalah cara kita semua bisa belajar untuk melihat lebih dalam dari sekedar permukaan. Cara untuk bertanya lebih baik, dan yang paling penting, cara untuk benar-benar mencoba memahami dunia dan orang-orang di sekitar kita. Jadi, coba bayangkan, kalau Anda punya semua alat ini, kira-kira kisah apa yang paling ingin Anda gali?